Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Habibi, NIM O0120086, kelas dari C, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Kreasi 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi Pearson pada program SPSS. Jadi sebelum saya masuk ke SPSS, saya menjelaskannya. Saya akan menjelaskan dulu apa itu uji korelasi Pearson. Korelasi Pearson yaitu korelasi sederhana yang hanya melibatkan satu variabel terikat dependent dan satu variabel bebas independen, dengan bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Lalu untuk jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Jadi untuk positif dapat diartikan yaitu semakin tinggi variabel X maka akan meningkatkan variabel Y. Begitu juga dengan sebaliknya, jika bersifat negatif maka dapat diartikan semakin tinggi variabel X maka akan menurunkan variabel Y. Lalu sini saya akan membahas bagaimana dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka disebut berkorelasi. Begitu sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Lalu untuk pedoman derajat hubungannya, nilai Pearson correlation yaitu 0,00 sampai 0,20 yaitu tidak ada korelasi. Lalu golongan kedua 0,21 sampai 0,40 yaitu korelasi lemah. 0,41 sampai 0,60 yaitu korelasi sedang. Selanjutnya 0,61 sampai 0,80 yaitu korelasi kuat, dan yang terakhir 0,81 sampai 1,00 itu disebut korelasi sempurna. Nah, dari situ sudah jelas apa itu uji korelasi Pearson dan bagaimana pengambilan keputusannya. Langsung masuk ke program SPSS. Sini sudah dapat dilihat saya sudah membuat data. Ini dari 33 atlet. 30 atlet. Maaf, 30 atlet. Itu dengan data X yaitu motivasi, dan data, maaf ini salah ya. Ini data Y. Performa itu data Y. Ini sini mengapa motivasi dan performa, karena saya akan menghubungkan bagaimana motivasi apakah berhubungan dengan performa atlet atau tidak. Itu langsung saja masuk. Ini masuk variable view X Y. Untuk desimal kita buat 0 saja. Setelah ini langsung masuk ke data view. Maaf, ini belum saya masukkan untuk labelnya. X yaitu motivasi dan Y yaitu performa. Setelah masuk, setelah sudah dimasukkan langsung ke data view. Untuk sini sudah muncul variabel X dan Y, maka kita akan masukkan datanya. Itu dari sini kita kopikan data 30 hati tersebut, klik kanan, copy, kita masukkan.
Nah, sudah dapat dilihat sama ya, 30 data atlet di sini. Nah, langsung saja setelah data dimasukkan, kita langsung masuk ke analyze correlate bivariate. Nah, untuk sini kita motivasi kita masukkan, dan performa juga dimasukkan ke kanan. Nah, untuk pada tabel correlation coefficient, kita untuk yang di hitam yaitu persen, lalu test of significance yaitu two-tailed, dan di bawah flag signification correlation yaitu flag. Mengapa kita tentang pada persen? Karena di sini kita akan membuat atau mencari korelasi persen. Lalu tekan OK. Nah, akan muncul data output seperti ini. Setelah itu kita akan melihat akan melihat bagaimana dasar pengambilan keputusannya. Untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu ini di sini kita lihat signifikan yaitu 0,098, yaitu lebih besar dari 0,05. Maka motivasi terhadap format di sini dikatakan tidak berkorelasi. Nah, setelah kita lihat di situ, sudah saya katakan di depan, yaitu pedoman derajat hubungan. Untuk melihat pedoman derajat hubungan itu, kita melihat nilai percent correlation. Di sini nilai percent correlation itu 0,308. Itu masuk ke korelasi yang sedang. Korelasi yang lemah yaitu 0,21 sampai 0,40. Nah, jadi untuk pedoman derajat hubungan antara motivasi dengan performa itu masuk dalam korelasi lemah. Dapat disimpulkan bahwa di sini hubungan motivasi terhadap performa atlet itu berkorelasi lemah. Lalu bagaimana cara menentukan plus minusnya itu kita melihat di sini. Nah, di sini di percent correlation terdapat tanda minus, yaitu minus 0,308. Nah, jadi tanda minusnya berarti semakin naik, semakin besar semakin tinggi variabel X, maka akan menurunkan variabel Y. Jadi begitu bagaimana cara mencari uji korelasi persen. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.